Ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa kita, the founding fathers kita, telah membentuk negara ini, negara republik. Apa artinya itu? Negara republik dibangun oleh seluruh komponen bangsa. Tidak ada yang terkecuali. Itu sebabnya saya ingin ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa negara dan bangsa kita perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan pembenahan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, mari kita tinggalkan pertentangan-pertentangan yang bermuara kepada konflik sosial. Mari kita tinggalkan radikalisme. Mari kita tinggalkan kekerasan. Mari juga kita tinggalkan konflik-konflik yang oleh orang-orang yang tidak senang kepada kemantapan membawa kepada kasus-kasus agama. Saya yang pernah ditugaskan di provinsi-provinsi konflik, di Maluku Utara dan Maluku, saksi hidup adalah Bapak Suhaidi Marasabesu, mendukung saya. Kita bersama-sama rakyat, pemerintah, TNI, Polri untuk meredam konflik di daerah-daerah itu. Sesungguhnya bukan pertentangan agama. Oleh karena itu, ini perhatian kita semua. Mari kita tinggalkan hal-hal itu. Kita bina kerukunan. Kita bina persaudaraan antara kita dengan kita. Kita bangsa majemuk. Kemajemukan itu harus dirawat. Oleh karena itu, sekali lagi saya percaya bahwa bangsa Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang besar apabila kita meninggalkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita harus membangun, kita harus meneruskan capaian-capaian sekarang ini. Indonesia tadi telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, telah mencapai tingkat yang cukup baik di bidang ekonomi di antara G20. Bapak Presiden kita telah menawarkan berbagai hal, masalah-masalah ekonomi, masalah keamanan dunia, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengingatkan kepada kita, negara Pancasila ini menolak paham subordinasi. Artinya, negara membawahi agama seperti di negara-negara totaliter. Demikian sebaliknya, agama membawahi negara seperti di negara-negara agama. Tapi juga Indonesia, negara Pancasila ini, menolak paham sekularisme. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa bersama-sama pemerintah membangun negara bangsa tercinta ini. Tadi kita mendengarkan pembangunan di bidang ekonomi. Semuanya itu benar. Saya ingin tawarkan, mari kita membangun ekonomi biru. Ekonomi biru bersinergi dengan ekonomi hijau. Mengapa ekonomi biru? Bukan karena bendera Demokrat itu biru, tetapi ekonomi biru ini telah mulai dikembangkan oleh dunia, tetapi harus bersinergi dengan ekonomi hijau. Ekonomi biru merupakan keniscayaan Indonesia, karena lautan lebih besar dari daratan. Lautan 2/3 dari daratan. Kita harus bangun di laut itu kesejahteraan kita masa depan. Oleh karena itu, saya tawarkan dari berbagai konsep ekonomi yang sudah kita lakukan, yang cukup berhasil, tetapi akan lebih berhasil lagi apabila kita mensinergikan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau di ruang yang biru. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian mengenai masalah-masalah yang menyangkut pertahanan keamanan. Kita telah mencapai alutsista bangsa ini
yang cukup berwibawa di ASEAN, di Asia ini, bahkan dikagumi oleh dunia sekarang. Oleh karena itu, kewajiban kita semua untuk tetap mempertahankan sejengkal pun NKRI ini. NKRI adalah harga mati untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kehidupan demokrasi, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2014. Sesudah itu suksesi pimpinan negara, suksesi presiden dan wakil presiden. Yang kita harapkan adalah kader-kader bangsa dari semua partai politik yang akan melaksanakan pemilihan umum, mengikuti pemilihan umum sebagai calon-calon tetap untuk DPR RI yang akan diperebutkan 560 kursi, untuk DPD RI 132 kursi, untuk DPRD provinsi 2157 kursi, dan untuk DPRD kabupaten kota 20.257 kursi. Mudah-mudahan kalau kita menjadi anggota legislatif, DPRD, kabupaten kota provinsi, DPR RI, dan DPD, marilah kita menegakkan budaya demokrasi Pancasila ini. Karena sudah banyak tenaga yang kita buang selama ini, hanya mengurus hal-hal yang membuat kita bisa konflik satu dengan yang lain. Banyak energi yang dibuang, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ke depan, apabila kita ingin membangun negara dan bangsa ini, yang akan menjadi negara bangsa yang kuat di dunia ini, mari kita bersatu padu. Visi saya adalah membangun negara maritim, negara kepulauan Indonesia ini dengan bersatu padu, tangguh, dan sejahtera. Mudah-mudahan Tuhan akan meridhoi harapan-harapan kita ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadhu Sadhu Sadhu. Shalom.